Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Ibu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Mbak Adel. Oh ya, Mbak Adel bisa menyiapkan doa dulu. Ibu siap berdoa. Baik, Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak berangkat? Said. Mbak Amber. Kenapa? Apakah sakit? Ya. Semoga yang sakit bisa segera sembuh ya. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian bisa menyiapkan alat tulis kalian terlebih dahulu. Apakah sudah semua? Sudah. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian bisa mengecek lingkungan sekitar kalian apakah ada sampah. Jika ada sampah, bisa ditemui terlebih dahulu supaya pembelajaran tetap berjalan dengan nyaman. Apakah sudah semua mengecek? Sudah. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengadakan SPK terlebih dahulu. SPK-nya apa? SPK-nya adalah tadi udah apa? Ini apa? Nggak bisa. Rantai kata. Pesan berantai. Ya betul, pesan berantai. Dan cara mainnya gimana? Jadi Ibu nanti akan membentuk kalian ke dalam dua kelompok. Jadi ini adalah kelompok satu, kemudian yang ini adalah kelompok dua. Nanti Ibu akan membisikkan kalimat ke anak yang paling pojok, kemudian nanti mengulas sampai belakang. Nanti yang belakang sendiri bisa menuliskan kalimatnya di depan. Apakah dapat dipahami? Bisa. Apakah dapat dimulai? Bisa. Oke, gitu. Kamu bisikin ini ke ya, ya bisa langsung dimulai. Oh iya. Sudah? Nanti tunggu di kelompok sebelah dulu ya. Apakah sudah semua? Yang pojok paling belakang bisa maju ke depan. Bisa menuliskan kalimatnya di depan. Tulisannya yang tadi, Mas. Ini sini kapital. Ini
kalimat yang sudah teman kalian tulis di depan. Ini jelas banget ya perbedaan dari bahasanya ya. Kalau yang pertama itu bahasanya lebih santai gitu ya. Terus yang kedua itu lebih formal. Nah, dari sinilah yang dari kalimat inilah yang akan kita pelajari tentang materi hari ini. Jadi materi hari ini yaitu membahas tentang surat pribadi dan surat resmi. Dan kita akan membahas tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam surat pribadi dan yang ada dalam surat resmi. Dan kemudian kalian nanti akan membedakan perbedaan dari unsur-unsur yang terdapat di surat resmi, kemudian dengan unsur-unsur yang ada di dalam surat pribadi seperti itu. Nah, sebelumnya apakah ada yang sudah pernah menulis surat pribadi atau melihat surat pribadi atau surat resmi? Ya, bisa mengajukan, bisa bercerita. Kalau nulis sendiri mungkin pernah, tapi pernah punya surat dari sekolah yang dikasih ke orang tua. Jadi di dalam surat itu ada stempel sekolah dan tanda tangan. Jadi di dalam surat itu ada kayak kop surat seperti itu ya. Jadi tepuk tangan buat It. Kemudian apakah ada lagi? Mbak Naura mungkin? Ya? Apa? Atau melihat surat menulis? Pernah, jadi saat itu saya pernah menulis surat untuk sahabat saya. Kemudian karena sahabat saya ini sedang pindah sekolah. Nah, dari surat yang saya kirim itu ya saya diceritakan tentang keseharian yang saya lakukan. Kemudian bahasanya itu lebih santai sekali. Baik, beri tepuk tangan buat Mbak Naura. Nah, jadi secara tidak langsung berarti kalian di sini sudah mengetahui bahwa surat itu berisi tentang ya pesan. Kalau surat pribadi itu berisi tentang bahasa yang tidak yang santai seperti itu ya. Kalau surat resmi itu berisi bahasa yang formal, dan tentunya hal tersebut kalau kalian sudah memahami apa itu surat pribadi dan apa itu surat resmi, ini bisa menjadi bekal kalian dalam materi pada siang hari ini. Jadi kalian bisa dengan mudah mengidentifikasi apa itu unsur-unsur surat resmi dan apa itu unsur-unsur surat pribadi seperti itu. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya apa sih pada siang hari ini? Jadi yang pertama itu siswa dapat peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur surat pribadi dan surat resmi secara tepat. Jadi nanti kalian akan beri tugas untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat di surat resmi dan surat pribadi. Yang kedua itu membandingkan. Nah, peserta didik mampu membandingkan unsur-unsur yang terdapat di surat pribadi dan surat resmi secara sistematis. Nah, selanjutnya langsung ke latihan ya. Ibu akan memberikan kalian lembar kerja. Kemudian nanti kalian bisa mengerjakan secara individu terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa melanjutkan dengan mengerjakan dengan teman sebangku kalian. Nah, kemudian bisa diperhatikan ya anak-anak petunjuk pengerjaan. Jadi kalian pertama itu membaca surat yang sudah tersedia di lembar kerja. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengerjakan kegiatan satu itu secara individu terlebih dahulu selama 10 menit. Apakah dapat dipahami? Nah, kemudian yang kedua itu kalian bisa mendiskusikan jawaban kalian untuk kegiatan 2 dan 3. Kemudian ibu kasih waktu 20 menit untuk diskusi secara bersama dengan teman sebangku. Apakah dapat dipahami sampai sini? Ya, mungkin bisa langsung dikerjakan ya untuk yang diskusi yang mandiri terlebih dahulu. Jika ada yang ditanyakan bisa mengacungkan tangan saja ya.
Ya, benar. Gimana untuk pengerjaan secara individu? Tinggal 5 menit ya. Ya. Gimana Mas Iza? Ya, gitu. Nah, kemudian kalian bisa mengerjakan dengan teman sebangku kalian ya. Ibu kasih waktu selama 20 menit. Baik, diskusi secara berkelompok sudah selesai waktunya. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Baik, nah siapa di sini akan mempresentasikan hasilnya? Baik, silakan pada Mbak Apri bisa masuk ke depan. Bersama teman sekolahnya ya, bisa. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi kegiatan 2 itu kan tabel perbandingan diskusi dengan teman sebangku. Pertama ada unsur surat titi mangsa, surat pribadi ada, surat resmi ada. Kedua, kalau surat pribadi tidak ada, surat resmi ada. Ketiga, alamat surat pribadi ada tapi tidak lengkap, surat resmi ada dan lengkap. Terus ada selang pembuka, surat pribadi ada dan bahasa santai, surat resmi ada dan bahasa formal. Pendahuluan, surat pribadi ada dan bahasa santai, surat resmi ada dan bahasa formal. Isi surat pribadi ada dan cerita tentang sesuatu, kalau surat resmi ada dan memuat informasi penting. Penutup surat itu surat pribadi ada dan bahasa santai, surat resmi ada dan bahasa formal. Kemudian ada salam akhir, surat pribadi ada bahasa santai, surat resmi ada dan bahasa formal. Kemudian nama dan tanda tangan pihak pemuat, surat pribadi biasanya itu tidak ada. Kalau surat resmi itu ada dan berisi tanda tangan pimpinan. Kemudian nama dan tanda tangan pengirim surat itu surat pribadi ada dan hanya tanda tangan biasa. Terus kalau surat resmi itu ada dan menggunakan nama dan gelar yang lengkap. Kemudian yang kegiatan 3 itu soal yang pertama, apa perbedaan paling mencolok antara start A dan B? Perbedaan yang paling mencolok terletak pada penggunaan bahasa dan kelengkapan struktur. Nomor 2, mengapa surat resmi harus menggunakan bahasa baku dan berikan alasanmu? Karena surat resmi mewakili lembaga instansi yang diberikan pada pihak yang memiliki hubungan formal. Nomor 3, dalam situasi apa kamu akan mengirimkan surat pribadi dan kapan kamu butuh surat resmi? Kalau surat pribadi itu untuk komunikasi dengan orang-orang yang kita kenal. Kalau surat resmi itu biasanya di kayak sekolah-sekolah ibu-ibu. Kemudian nomor 4, jika kamu ingin meminta izin tidak masuk sekolah, ini surat apa yang kamu tulis? Itu biasanya menggunakan surat resmi. Sudah itu. Ya. Baik, beri tepuk tangan pada Mbak Apri dan Mbak Bisa kembali. Ya, bisa kembali. Nah, dari presentasi tadi apakah ada yang jawabannya berbeda dan mau menanggapi? Apakah ada? Sama ya. Baik. Nah, jadi apa sih itu surat? Surat adalah sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan atau maksud tertentu dari satu pihak ke pihak yang lain. Kemudian perbedaan surat pribadi dan surat resmi itu apa aja sih? Jadi surat pribadi ini sebenarnya ditulis oleh perseorangan atau individu gitu ya. Terus kemudian itu ditujukannya kepada teman, keluarga, dan menggunakan bahasanya itu santai dan sangat personal, dan kemudian tidak ada surat. Kemudian surat resmi itu ditulis oleh suatu instansi atau lembaga, kemudian ditujukannya kepada
pihak resmi dan menggunakan bahasa baku dan formal. Dan di dalam surat resmi tentunya terdapat kop surat dan nomor surat. Nah, hal yang paling membedakan antara surat pribadi dan surat resmi tentunya di dalam kop surat atau kepala surat. Jadi di dalam surat pribadi itu tidak ada kop surat. Kemudian di surat resmi itu ada kop suratnya. Gitu. Nah, kemudian ada unsur-unsur surat pribadi. Yang pertama itu ada tempat dan tanggal. Nah, tempat dan tanggal ini bisa dituliskan di mana sih kalian menulis surat itu dan tanggalnya itu tanggal berapa. Kemudian itu ada salam pembuka. Salam pembukanya ini sangat bahasanya sangat santai seperti itu, kayak hai kakak atau hai sahabatku seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini kalimat pembukanya hangat dan personal. Kemudian yang ketiga itu ada di surat dalam surat pribadi ini tentunya berisi tentang cerita, kabar atau maksud dari pengirim seperti curhatan seperti itu. Kemudian yang kelima itu ada penutup. Nah, penutup ini biasanya berisi tentang harapan dan doa untuk penerima. Kemudian yang keenam itu ada salam salam akhir dan nama. Biasanya dituliskan seperti ini contohnya, seperti sahabatmu Dina. Jadi dituliskan nama pengirimnya siapa seperti itu. Kemudian ada unsur-unsur surat resmi. Yang pertama itu ada kepala surat atau kop surat. Di dalam kepala surat atau kop surat ini berisi nama instansi, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua itu ada nomor surat. Nomor surat ini berisi terdapat tanggal dan nomor, kayak nomor unsur surat keluarnya itu udah surat keberapa seperti itu. Dan yang ketiga itu ada lampiran dan perihal. Di dalam lampiran dan perihal ini berisi keterangan isi dan dokumen atau dokumen tambahan. Yang keempat itu tentunya ada tempat dan tanggal. Yang kelima itu ada berisi alamat dan tujuan. Ditujukan kepada siapa, misalnya kepada yang terhormat, kepala sekolah, ataupun siapa yang petinggi suatu instansi seperti itu. Kemudian salam pembuka itu biasanya menggunakan kata-kata formal seperti dengan hormat. Kemudian isi suratnya itu berisi isi pokok yang singkat, jelas, dan padat. Berisi informasi yang penting tentunya dalam surat sendiri. Kemudian penutupnya itu terdapat kata seperti hormat kami dan terdapat tanda tangan dan NIP. Kemudian perbandingan antara surat pribadi dan surat resmi yaitu pertama ada aspek pengirim yaitu surat pribadi ditujukan untuk perseorangan, kemudian surat resmi ditujukan untuk instansi atau lembaga. Kemudian yang kedua itu ada penerima, surat pribadi untuk keluarga, kemudian untuk surat resmi itu ditujukan pada instansi. Yang ketiga ada bahasanya itu surat resmi itu santai dan tidak baku. Kemudian surat pribadi itu bahasanya baku dan santai. Kemudian untuk surat resmi itu bahasanya baku dan formal. Kemudian di dalam surat resmi itu terdapat kop surat dan di dalam surat pribadi tidak terdapat kop surat. Dan di dalam surat resmi juga terdapat nomor surat dan di dalam surat pribadi tidak ada nomor surat. Jadi di dalam surat resmi dan surat pribadi hal yang paling membedakan itu nomor surat dan kop surat itu. Dan salam pembukanya itu menggunakan kata-kata yang santai di dalam surat pribadi dan di dalam surat resmi itu menggunakan kata-kata yang formal seperti dengan hormat. Mungkin ada yang bisa membacakan ini? Mbak Adel, membacakan yang surat pribadi? Jadi yang Baca saja ya. Hei Lala, apa kabar? Aku kangen banget sama kamu. Kapan kita bisa ketemu lagi? Kemarin aku ngasih loh nonton film bareng si Budi. Si Budi ingat kamu sama baru. Nah, kemudian ada yang bisa membacakan untuk surat resminya? Saya Ya. untuk surat resminya dengan hormat, hubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, kami meminjam bapak atau ibu pada acara tersebut. Atas perhatian bapak atau ibu, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, nama negara dan tanda tangan. Ya, beri tepuk tangan kepada Mbak Adel dan Mbak Nika. Saya bisa menunjukkan ya, bisa kalian cermati tadi ya, ketika teman kalian membacakan surat resmi dan surat pribadi, tentunya perbedaan bahasanya itu sangat jelas ya. Kalau surat pribadi itu bahasanya sangat santai, kemudian surat resmi itu formal. Nah, mungkin ada yang bisa membacakan rangkuman
pembelajaran pada siang hari ini? Saya lagi. Ya, silakan Mbak Nifa. Ya, jadi hari ini kita telah mempelajari bahwa surat itu merupakan alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan tujuan tertentu. Nah, surat ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah surat pribadi dan yang kedua itu surat resmi. Gitu, Bu. Ya, beri tepuk tangan kepada Mbak Nifa. Jadi, surat merupakan komunikasi tertulis dengan tujuan tertentu, dan kalau surat pribadi itu bahasanya santai. Di dalam surat pribadi tidak terdapat kop surat. Kemudian di surat resmi itu bahasanya formal dan terdapat kop surat, dan hal itulah yang sangat membedakan dari surat pribadi dan surat resmi. Nah, mungkin langsung saja ya kita melakukan refleksi pembelajaran. Nah, dari pembelajaran yang telah kita lakukan tadi, gimana sih ekspresi kalian terhadap mungkin metode yang telah Ibu gunakan pada siang hari ini? Yang 1, 2, 3, 4. 5. Yang 1 siapa? Saya. Kenapa 1? Lagi sedih? Apa mood sedang tidak? Baik. Nggak tahu kenapa. Yang kedua siapa? Ekspresi kedua. Nggak ada berarti. Ketiga? Keempat? Oke, berarti rata-rata semua bisa melewati pembelajaran ini dengan senang dan baik. Iya. Nah, kemudian dari kegiatan tadi, kegiatan mana sih yang paling kalian suka? Mungkin ada yang membaca contoh surat, diskusi berpasangan, atau presentasi. Dari kegiatan tadi, kegiatan mana sih yang paling kalian suka? Ada yang bisa berpendapat? Speakingnya, Bu. Kenapa speakingnya? Terus ada Diskusi, lagi? Bu, diskusi. Kenapa? Karena bisa berbagi pikiran dengan teman. Ya. Mari itu pengaturan buat kita semua. Kemudian dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira bagian mana sih yang mungkin masih kalian itu masih bingung atau masih belum paham gitu? Apakah sudah paham semua? Belum. Dikit. Ya masih ada, apakah ada yang masih bingung? Itu yang surat formal itu masih bingung, agak bingung dikit. Bingung bagaimana? Kan beda strukturnya sama yang tidak formal itu kan beda. Oh iya, mungkin nanti sampai rumah bisa dipelajari kembali ya. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan memberi kalian tugas rumah. Jadi tugasnya yaitu kalian bisa mencari surat pribadi di dalam buku pelajaran atau di perpustakaan, di internet, atau mungkin di lingkungan sekitar kalian. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam surat tersebut, kemudian menentukan apakah surat itu termasuk pribadi atau resmi. Kemudian kalian bisa menjelaskan perbedaan dari surat yang telah kalian temukan, perbedaan dari unsurnya seperti itu. Apakah dapat dipahami anak-anak? Kemudian tugas tadi itu bisa kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Bu. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf bila terdapat banyak kata atau perilaku Ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi baru, yaitu menulis surat pribadi dan surat resmi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.